Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita bisa mendengarkan presentasi kali ini. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Firdaus Wajidi, STHI MA PhD, dan teman-teman sekalian. Anggota kelompok kami yaitu pertama ada saya sendiri Ahmad Izzuddin, yang kedua Muhammad Fauzi Firmansyah, yang ketiga Putri Heradiani, dan yang keempat ada Tariq Al-Hafiz. Para tokoh ulama hadis yang telah berhasil menghimpun dan mengkodifikasi hadis Nabi Muhammad SAW, mereka semua telah berjasa dalam memelihara dan menyebarluaskan hadis-hadis Nabi. Di kalangan sahabat, terkenal sejumlah nama yang menghafal dan meriwayatkan hadis dalam jumlah yang banyak, yang mereka itu di dalam istilah ilmu hadis digelari dengan al-muksirun fi al-hadis. Beberapa tokoh ulama hadis yang akan dibahas kali ini yaitu ada Abu Hurairah, Imam Bukhari, Abdullah bin Abbas, Imam Muslim, Anas bin Malik, dan Aisyah binti Abu Bakar. Tokoh yang pertama yaitu Abu Hurairah, atau nama asli beliau ialah Abdullah Ar-Rahmat ibnu Sakhr. Imam Syafi'i mengatakan bahwa Abu Hurairah adalah orang yang paling banyak hafal hadis pada masanya. Sa'id ibnu Hasan juga mengatakan tidak ada satupun sahabat yang paling banyak hafal hadis daripada Abu Hurairah. Tercatat bahwa Abu Hurairah meriwayatkan hadis sebanyak 5.373 hadis. Faktor-faktor yang menjadikan beliau memiliki hafalan yang kuat antara lain yaitu aktif dalam majelis Rasulullah SAW hingga akhir hayatnya dan selalu meluangkan waktu untuk beliau. Yang kedua, giat dalam mencari ilmu sampai Rasulullah berdoa agar diberikan hafalan yang kuat. Dan yang ketiga, belajar kepada para sahabat senior dalam segala bidang, khususnya ilmu hadis. Tokoh yang berikutnya ialah Imam Bukhari, atau Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardibah bin Barzibah Al-Jufi. Imam Bukhari atau yang bergelar Amirul Mukminin fi Al-Hadis lahir di kota Bukhara pada hari ke-13 bulan Syawal 194 Hijriah atau 21 Juli 810 Masehi. Perjalanan Imam Bukhari menjadi seorang perawi hadis dimulai dari masa kecil, di mana pendidikan dan pertumbuhan masa kecil ia dimasukkan ke surau atau kutab oleh ibunya untuk mempelajari berbagai macam ilmu keislaman dan untuk menghafal Al-Quran. Sebagaimana kebiasaan anak-anak kecil waktu itu, di sanalah ia mulai menghafal hadis. Umurnya pada waktu itu ialah 10 tahun. Beberapa tahun kemudian ia diajak oleh ibu dan saudaranya ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun 210 Hijriah. Ini adalah perjalanan pertamanya keluar Bukhara. Saat itu umurnya adalah 16 tahun dan ia telah menghafal kitab-kitab karangan ilmu kajian kitab hadis, 3 Mubarok dan Waqi, sekaligus menguasai tema-tema yang sering diperselisihkan ahli mantik atau logika. Setelah Mekah, tujuan selanjutnya adalah Madinah, tempat semua orang berkumpul untuk mempelajari hadis. Ia tiba di Madinah pada tahun 212 Hijriah, di mana saat itu umurnya menginjak 18 tahun. Di Madinah pula, ia mulai mengarang kitab Takhri Al-Kabir, yang menurut riwayat ia mengerjakan saat malam bulan purnama pada malam harinya. Akhir dari perjalanan Abu Hurairah yaitu setelah sekian lama ia menjelajahi ke berbagai negeri untuk mengumpulkan dan menyeleksi hadis Nabi serta mengukir prestasi yang luar biasa dalam menyusun kitab hadis yang paling sahih dan yang paling valid. Imam Bukhari kemudian wafat di Khartan, sebuah desa kecil yang berjarak 6 mil dari kota Samarkand pada malam Idul Fitri tanggal 1 Syawal 296 Hijriah atau 31 Agustus 870 Masehi. Abdullah bin Abbas. Nama aslinya yaitu Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Abdullah bin Abbas tumbuh di dalam lingkungan yang mencintai Rasulullah SAW. Tentu saja hal tersebut karena beliau adalah sepupu dari Rasulullah SAW. Ia telah masuk Islam secara sembunyi-sembunyi sebelum terjadinya Fatu Mekah. Setelah itu Fatu Mekah terjadi pada tahun 8 Hijriah. Ibnu Abbas selalu menemani Rasulullah SAW.
tentang Abdullah bin Abbas. Beliau merupakan salah satu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Total terdapat sekitar 1660 hadis yang beliau riwayatkan. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Al-Muslim terdapat 75 hadis yang diriwayatkan dan terdapat 197 perawi yang meriwayatkan hadis dari beliau. Karena keistimewaannya itu dalam ilmu-ilmu keislaman, maka tidak aneh jika ia kemudian dijuluki dengan lautan ilmu atau al-bahr, tinta umat Islam atau hibru al-ummah, dan manusia robbani atau robbani al-ummah, dan juga penerjemah Al-Quran atau terjemahan Al-Quran. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, Abdullah bin Abbas hijrah ke Mekah. Di sana ia mengajarkan ilmu yang dimilikinya kepada murid-muridnya di Mekah. Ia wafat di Taif pada tahun 68 Hijriah di usia sekitar 70 tahun. Tokoh selanjutnya ialah Imam Muslim. Nama lengkap Imam Muslim adalah Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyas Al-Qusairi An-Naisaburi. Beliau dinisbatkan kepada Naisaburi karena dilahirkan di Naisabur, sebuah kota kecil di Iran bagian timur laut. Beliau juga dinisbatkan kepada nenek moyangnya atau kabilahnya, yaitu Qusairi bin Ka'ab bin Rabi'ah bin Sasa, suatu keluarga bangsawan besar. Beliau dilahirkan pada tahun 204 Hijriah atau sekitar 820 Masehi. Imam Muslim belajar hadis mulai usia kurang lebih 12 tahun, yaitu pada tahun 218 Hijriah atau sekitar 833 Masehi. Sejak itulah beliau sangat serius dalam mempelajari dan mencari hadis. Pada masanya beliau terkenal sebagai ulama yang gemar bepergian melawat ke berbagai daerah atau negara untuk menuntut ilmu. Di antaranya adalah negeri Irak, Hijaz, Syam, dan lainnya. Beliau pernah ke kota Khurasan untuk belajar hadis kepada Syekh Yahya bin Yahya dan Syekh Ishaq bin Rahawai. Imam Muslim adalah sosok muhaddis, hafiz yang terpercaya. Beliau sering mendapatkan pujian dan pengakuan dari ulama hadis maupun para fuqaha lainnya. Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan dengan sanad lengkap dari Ahmad bin Salamah, beliau berkata, "Saya melihat Abu Zur'ah dan Abu Hatim senantiasa mengistimewakan dan mendahulukan Imam Muslim bin Al-Hajjaj di bidang pengetahuan hadis sahih atas guru-guru mereka pada masanya." Beliau, Imam Muslim, juga terkenal sebagai saudagar yang beruntung, dermawan, ramah, dan memiliki reputasi tinggi. Al-Zahabi menjulukinya sebagai Muhsin Naisabur. Beliau tidak fanatik dengan pendapatnya sendiri, murah senyum, toleran, dan tidak malu untuk menerima pendapat atau kebenaran dari orang lain. Tokoh selanjutnya ialah Anas bin Malik. Beliau adalah Anas bin Malik bin Nadhr bin Damdam bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghanam bin Adi bin An-Najjar Abu Hamzah Al-Ansari Al-Hajraji. Dia termasuk kerabat Rasulullah SAW dari jalur istri. Ia juga muridnya, pengikutnya, dan sahabat yang terakhir meninggal dunia. Ia adalah pembantu Rasulullah SAW dan seorang yang banyak meriwayatkan hadis darinya. Ibunya adalah Ummu Sulaim Malikah binti Milhan bin Khalid bin Zaid bin Haram, istri Abi Talha Zaid bin Sahal Al-Ansari. Ketika Rasul datang ke Madinah, Anas berumur 10 tahun, dan ketika beliau wafat, Anas berumur 20 tahun. Jadi, Anas lahir 10 tahun sebelum tahun Hijriah atau bertepatan dengan tahun 612 Masehi. Ibunya juga seorang yang pandai dan telah masuk Islam, sehingga Anas pun dari kecil telah memeluk agama Islam. Tentang Anas bin Malik, ia adalah seorang mufti, qori, muhaddis, perawi Islam. Dia mendapatkan banyak ilmu dari Rasulullah SAW dan Abu Bakar, Umar, Utsman, Mu'ad, Usaid al-Hudair, Abu Talha, ibunya sendiri Ummu Sulaim putri Milhan, bibinya Ummu Haram, dan suaminya Ubadah bin Samit, Abu Zar, Malik bin Sosaha, Abi Hurairah, Fatimah, dan masih banyak lainnya. Para sahabat beliau yang siqah lebih dari 150 orang, sedang yang lemah sekitar 190 sahabat. Selebihnya adalah orang-orang yang tidak siqah, bahkan hadis dari mereka secara global dibuang, seperti Ibrahim bin Hatbah, Dinar bin Abu Makis, Oroshi bin Abdillah, Musa at-Tahwil. Mereka hidup setelah 200 tahun. Mereka tidak dianggap
Anas menemani Rasulullah SAW dengan sempurna. Ia benar-benar sempurna dalam bermulazamah kepada beliau sejak beliau hijrah sampai meninggal. Dia juga banyak mengikuti peperangan bersama beliau, juga berbaiat di bawah pohon atau yang biasa disebut baiat Ridwan. Anas jika berbicara tentang hadis Rasulullah SAW, maka setelah selesai ia mengatakan sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW, Musnad Anas sebanyak 2286 yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim sebanyak 180 hadis, dan yang hanya dalam riwayat Bukhari 80 hadis dan Muslim 90 hadis. Aisyah lahir di Mekah pada bulan Syawal tahun ke-9 sebelum Hijriah, bertepatan pada bulan Juli tahun 614 Masehi, yaitu akhir tahun kelima setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang Rasul. Aisyah radhiyallahu anha adalah istri ketiga Rasulullah SAW. Ia terlahir dari pasangan suami istri yang mulia. Ayahnya adalah sahabat Rasulullah SAW yang sangat dicintainya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ibunya bernama Ruman. Nama lengkap beliau ialah Abu Bakar As-Siddiq bin Abu Quhafah Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab. Sedangkan dari ibunya Aisyah binti Ruman binti Umair bin Dahman bin Al-Haris bin Ghanim bin Malik bin Kinanah. Masa hidup bersama Rasulullah SAW, Aisyah banyak mendengar langsung hadis-hadis yang beliau sabdakan. Jika terdapat hal-hal yang tidak dipahami, maka ia akan menanyakannya. Sepeninggalan Rasulullah, umat Islam menjadikan Aisyah sebagai referensi dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang ilmu hadis. Beberapa perawi dan penghafal hadis datang ke rumah Aisyah untuk mengecek kebenaran hafalan hadisnya, sebab kualitas kebenarannya sangat terjamin. Jika terdapat perselisihan tentang kebenaran suatu hadis, mereka akan mendatangi Aisyah menanyakan perihal kebenaran hadis tersebut. Tentang hal ini, Abu Musa al-Ash'ari memberikan komentar, "Tidak ada sesuatu yang kita perselisihkan di antara para sahabat Rasul tentang suatu hadis. Kemudian kita menanyakan kepada Aisyah, kecuali kita akan memperoleh darinya kepastian yang tidak perlu lagi diragukan." Dengan kecerdasan, kepandaian, dan juga ketajaman ingatannya inilah Aisyah dapat meriwayatkan ribuan hadis. Dalam buku Mausu'ah Al-Mu'minin, Aisyah binti Abu Bakar disebutkan perbandingan periwayatan hadis antara Aisyah dan para istri Rasulullah atau Al-Bait, Al-Khulafa'ur Rasyidin, dan para perawi hadis lainnya. Aisyah menempati posisi yang pertama. Tercatat 5.636 hadis yang diriwayatkannya, sedangkan Al-Khulafa'ur Ar-Rasyidin sekitar 130-586 hadis. Abu Hurairah sebanyak 5.374 dan beberapa perawi lainnya berada di bawah keduanya. Dari sini dapat dilihat bahwa keilmuan seorang Aisyah radhiyallahu anha tidak dapat diragukan lagi. Kontribusinya dalam periwayatan hadis juga sangat membantu kita dalam memahami agama Islam. Aisyah sendiri wafat pada malam Selasa tanggal 17 Ramadan tahun 57 Hijriah dalam usianya yang ke-67 tahun. Sekian presentasi dari kelompok kami yang membahas mengenai sejarah biografi ulama hadis. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.